Selamat pagi, mari kita nyanyikan lagu pujian Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Tuhan selalu pimpin aku pada jalan yang lurus. Bagaimana boleh aku sangkal Tuhan yang tulus? Banyak godaan menimpa, ku berlindung padamu, ku bergemar dalam susah, karena Yesus sertaku. Ku bergemar dalam susah, karena Yesus sertaku. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami tinggikan dan muliakan. Kami rindu pada saat ini untuk berhubungan dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan, tuntunan Tuhan menjadi bagian kami saat ini. Rindulah kami untuk belajar firman-Mu, kuasa Roh Kudus akan menuntun hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin, amin. Oke, kita akan mendengarkan bacaan renungan pagi pada saat ini, tanggal 26 Januari, dengan judul renungan, yaitu kita harus mengarahkan pandangan manusia pada Yesus. Sekali lagi, kita harus mengarahkan pandangan manusia pada Yesus. Ayat tema firman Tuhan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29. Sekali lagi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayatnya yang ke-29. Penjelasannya, ada pekerjaan besar yang harus dilakukan dan setiap upaya yang mungkin harus dilakukan untuk mengungkapkan Kristus sebagai juru selamat yang mengampuni dosa, Kristus sebagai penanggung dosa, Kristus sebagai bintang pagi yang cerah, dan Tuhan akan memberi kita kebaikan di hadapan dunia sampai pekerjaannya selesai. Sementara para malaikat menahan 4 penjuru angin, kita harus bekerja dengan semua kemampuan kita. Saya harus membawa pekabaran ini tanpa menunda. Kita harus memberikan bukti kepada alam semesta dan kepada manusia di akhir zaman ini bahwa agama kita adalah iman dan kekuatan, di mana Kristus adalah pengarangnya dan firman-Nya sebagai peramal ilahi. Jiwa manusia sedang ditimbang. Mereka akan menjadi anggota kerajaan Allah atau budak iblis. Semuanya memiliki hak istimewa untuk memegang harapan yang diletakkan di hadapan mereka dalam Injil. Dan bagaimana mereka bisa mendengar tanpa ada yang memberitakannya? Manusia membutuhkan renovasi moral, persiapan karakter, agar mereka dapat berdiri di hadirat Tuhan. Ada jiwa yang sia-sia binasa karena kesalahan teoritis yang berlaku dan yang dihitung sebagai perlawanan terhadap Injil. Tidak ada pekerjaan di dunia kita yang begitu besar, begitu sakral, dan begitu mulia. Tidak ada pekerjaan yang begitu dihormati Tuhan selain pekerjaan Injil. Pekabaran yang disajikan saat ini adalah pekabaran belas kasihan, yaitu belas kasihan terakhir bagi dunia yang jatuh. Mereka yang memiliki hak istimewa untuk mendengar Injil ini dan yang bersikeras menolak untuk mengindahkan peringatan tersebut, membuang harapan terakhir mereka untuk keselamatan. Tidak akan ada masa pencobaan kedua. Firman kebenaran, ada tertulis, adalah Injil yang harus kita beritakan. Tidak ada pedang api yang ditempatkan di depan pohon kehidupan ini. Semua yang mau mengambil bagian darinya. Testimonis jilid 6, halamannya yang ke-19. Saudara-saudara, mari kita tetap mengarahkan pandangan kita kepada Yesus dan kita boleh sampaikan kebenaran ini, peringatkan kepada banyak orang, supaya mereka boleh dapat mengenal Yesus itu sendiri sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita memandang anak domba Allah yang menghapus dosa dunia ini. Kita nyanyi lagu yang sama. Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku.
Tuhan selalu pimpin aku dalam perjalananku. Lepaskan dari bahaya dan beri roti padaku. Meski takut aku rasa dan lemahlah jiwaku, air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Air hidup diberikannya memuaskan jiwaku. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berterima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi ini kami boleh merenungkan lagi firman-Mu. Biar kiranya kami boleh mengarahkan pandangan kami kepada Kristus. Bahkan kami boleh mengajak orang lain untuk melihat kepada Yesus sendiri. Melihat kepada kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami lewat firman. Sehingga banyak orang akan mengenal kebenaran, akan mengenal Engkau sebagai juru selamat kami. Bapa di surga, hari yang baru ini kami datang lagi untuk mempersembahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu, sambil memohon berkat dan tuntunan akan menjadi bagian kami. Diberkatilah semua umat-umat Tuhanku yang beribadah pada pagi ini, dalam semua tugas dan pekerjaan yang siap mereka lakukan hari ini. Diberkatilah keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka, orang tua mereka. Mereka akan dilindungi dengan perlindungan kuasa surga, sehingga serangan penyakit tidak akan menjadi bagian kami. Orang yang bermaksud jahat tidak akan menjadi bagian kami. Dan kami akan melewati hari ini dengan baik. Kami akan diberkati dalam usaha pencarian kami, sehingga kesuksesan akan menjadi bagian kami. Diberkatilah semua umat-umat Tuhan yang merayakan sukacita oleh karena berulang tahun hari ini. Panjang umur, sehat, kuat menjadi bagian mereka. Kalaupun ada di antara kami yang mengalami duka, kami doakan supaya mereka boleh mendapatkan penghiburan. Ada saudara-saudari kami yang dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Di antaranya ada Ibu Noniati yang sakit pada tangan dan kakinya. Demikian juga Ibu Ritna ada penyempitan saraf sehingga sakit juga di bagian kakinya. Ada Ibu Marlina Hutapea dalam keadaan sakit juga yang sama pada lutut dan kakinya. Kami mau doakan supaya mereka boleh dipulihkan, disembuhkan. Ada Ibu Erlina Situngkir dalam perawatan juga, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Saudara-saudari kami ini akan mendapatkan pemulihan. Saudara Osber Lasut, dia juga akan dipulihkan, dia juga akan disembuhkan dari sakitnya. Bapa di surga, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkat-berkat yang limpah melalui berkat materi diberikan kepada kami, berkat jasmani dan kekuatan iman akan menjadi bagian kami sebagai umat-umat. Keluar masuk kami Tuhan, kami pasrahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan biar kiranya damai sejahtera melalui kasih Allah Bapa, di dalam kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menjadi bagian semua kami, umat-umat Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam acara ibadah di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kami persembahkan doa ini. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.